Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Teman-teman warga PUI yang saya cintai, dalam pembicaraan kita hari ini adalah saya ingin menyampaikan sesuatu fase perkembangan PUI ketika itu saya sudah memang tidak lagi menjadi pengurus PUI tetapi menjadi ketua umum GPI yang sebelumnya GPI itu bernama PPUI. PPUI itu adalah organisasi pemuda yang asalnya dari pemuda PUI menjadi PPUI, kemudian menjadi organisasi yang tidak lagi bergabung dengan PUI tetapi bergabung sebagai organisasi pemuda independen. Karena apa? Karena pada waktu itu, pada tahun 60-an itu, ada sebuah tuntutan perjuangan umat. Jadi bukan tuntutan perjuangan PUI secara organisasi sektoral, tetapi tuntutan umat pada waktu itu, sebagaimana barangkali kita semuanya tahu, bahwa ada usaha dari Partai Masyumi yang di dalamnya itu dulu itu PUI menjadi sebagian dari Masyumi, kemudian dibubarkan oleh Soekarno. Kemudian pada tahun 64 ada usaha untuk merehabilitir Masyumi. Pada tahun 64-65 itu merehabilitir Masyumi karena pada waktu itu memang Soekarno sudah tidak lagi berkuasa. Yang berkuasa pada waktu Soeharto dan kawan-kawannya. Jadi karena berbaik sangka, disangkanya bahwa penguasa baru ini, pengganti Soekarno ini akan mudah mengizinkan lahirnya kembali Masyumi, sebab Masyumi itu adalah korban pembubaran oleh Soekarno. Dan pada waktu itu semuanya sependapat bahwa Masyumi itu adalah korban dari PKI, korban dari politik PKI. Yang PKI pada waktu itu memang tahun 65 itu kita semuanya tahu sedang menjadi musuh bersama. Jadi karena penguasa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto ini dipersepsikan oleh orang-orang Masyumi bahwa ini akan gampang untuk merehabilitir namanya. Sebab sekali lagi Masyumi dibubarkan itu bukan karena kejahatan politik tetapi karena kejahatan PKI yang menganggap bahwa Masyumi adalah musuh-musuh mereka dan mempergunakan tangan Soekarno. Nah itulah pada tahun 65 itu maka timbul gerakan untuk merehabilitir Masyumi tetapi tidak berhasil oleh Soeharto dan kawan-kawannya. Malah orang Masyumi itu diarahkan mendirikan Parmusi. Kemudian Parmusi itu bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan akhirnya kan sekarang yang kita ketahui. Jadi itulah perjalanan perjuangan merehabilitir Masyumi yang gagal karena memang ternyata Orde Baru pun waktu itu dipimpin oleh Soeharto memang tidak suka juga kepada gerakan Islam yang dipimpin oleh Masyumi ini. Maka ada organisasi pemuda yang namanya Gerakan Pemuda Islam Indonesia pada waktu itu dipimpin oleh Pak Motakin dan kawan-kawannya. Mereka itu berpikir tentang kalau mereka secara resmi mengajukan permohonan rehabilitasi seperti Masyumi, sudah pasti juga akan tidak diizinkan oleh Soeharto, oleh pemimpin Orde Baru. Karena itu kemudian di antara mereka berunding siapa atau bagaimana caranya untuk supaya di satu pihak misi perjuangan GPII
GPI itu adalah organisasi pemuda yang khusus menyiapkan kader-kader pemuda di bidang politik yang kemudian dipergunakan oleh Masyumi waktu itu. Nah, sekarang GPI karena sudah dibubarkan dan dianggap identik dengan Masyumi, maka akan ada kesulitan. Nah, karena itu usaha rehabilitasi Masyumi GPI pun menjadi terhambat. Nah, karena terhambat seperti itu, maka pimpinan GPI pada waktu itu mengusulkan atau merumuskan bahwa harus ada ikhtiar lain bagaimana supaya GPI jangan seperti itu nasibnya. Jadi artinya tetap misinya untuk melatih, untuk mengkaderkan pemuda-pemuda untuk berpolitik itu tetap berjalan, tetapi tidak dengan merehabilitasi lagi GPI yang sudah dibubarkan oleh Soekarno. Maka jatuhlah pilihan dari pimpinan GPI waktu itu adalah kepada PPUI. PPUI karena memang, kenapa PPUI? Karena PPUI itu pertama dia itu adalah bekas keluarga Masyumi. Yang kedua, organisasinya memang sudah independen. Jadi independen itu tidak lagi bagian, sebelumnya kan sebagaimana tadi saya katakan bahwa sebelumnya kan PPUI itu adalah bagian dari PUI. Kemudian ada dalam keputusan Muktamar PPUI tahun 67, PPUI menyatakan organisasi independen, sehingga dengan begitu pimpinan GPI yang dipimpin oleh Pak Mutakin pada waktu itu sepakat bersama teman-teman yang lainnya untuk kalau begitu kita serahkan aja tugas pengkaderan pemuda di bidang politik ini kepada PPUI. Nah, maka pada tahun 67 resmilah PPUI diputuskan oleh musyawarah GPI untuk menjadi pelanjut perjuangan GPI. Nah, itu jadi PPUI itu menjadi resmi sebagai pelaksana kaderisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh GPI. Maka dan kebetulan pada waktu itu yang menjadi ketua umum itu adalah saya sendiri, hasil keputusan Muktamar di Bandung, dan pada waktu itulah saya menjadi ketua umum pimpinan pusat PPUI pada tahun 67. Kemudian pada tahun 69, 2 tahun kemudian, teman-teman PPUI yang sudah tersebar di seluruh Indonesia ini, yang tadinya memang aktivis GPI, menghendaki supaya nama PPUI jangan dipakai lagi lah, supaya lebih mendekati sejarahnya. Jadi berubahlah namanya, bukan lagi PPUI tapi namanya GPI. Tidak pakai I-nya 2, 1 aja. Jadi nama GPI itu sejak tahun 69, tahun 1969 dalam sebuah muktamar di Solo diputuskan menjadi organisasi pemuda yang independen dengan nama GPI, Gerakan Pemuda Islam. Dan di Solo itu yang terpilih menjadi ketua umum saya lagi menjadi ketua umum GPI. Nah, saya harus mulai dari sini itu karena kemudian sebagai ketua umum GPI saya berkantor di Menteng Raya 58. Menteng Raya 58. Sekarang itulah markas GPI. Jadi saya diberi porsi atau diberi alokasi tempat di situ, dan bahkan seluruh kompleks Menteng Raya 58 itu diserahkan kepada GPI yang waktu itu ketua umumnya saya. Nah, ini perkembangan selanjutnya karena GPI ini adalah kaderisasi politik tugasnya. Jadi memang kita ini ya bagaimanapun kita harus mempunyai penilaian evaluasi terhadap politik yang berkembang di negara ini. Yang pada waktu itu adalah Soeharto ini, sebagaimana kita tahu kalau memang kita pelajari lagi masa tahun 69, tahun 70, Soeharto ini memang makin lama makin menanjakan kekuasaannya sebagai penguasa di negara ini yang
mengabaikan pendapat atau pikiran-pikiran atau usul-usul yang memang bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Sehingga dengan demikian sejak itu maka bukan hanya GPI, tapi seluruh pemuda Islam dan bahkan semuanya juga berpendapat bahwa ini Soeharto ini makin lama makin seperti Soekarno, jadi ingin menjadi penguasa lagi seperti zaman Soekarno. Maka karena itu adalah sikap-sikap perlawanan. Jadi GPI pada waktu itu latihannya dalam pembinaan kader-kadernya ini ya itulah melawan kekuasaan Soeharto pada waktu itu. Dan memang seharusnya begitu, sebab memang seharusnya kader-kader politik ini harus memahami politik dan punya sikap politik. Dan karena itulah maka sejak 69 tahun 70 dan terus semuanya kaderisasi itu arahnya adalah kepada sebuah sikap yang memang menentang kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini Soeharto, yang di backup oleh tentara. Nah, memang ini bukan tidak ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah tahun 70, 72, 73 sampai tahun 78 kita ini kemudian dianggap sebagai musuh pemerintah, dan kemudian pemerintah mengadakan tekanan sedemikian rupa sehingga pemuda-pemuda ini dan mahasiswa adalah organisasi yang memang sangat anti kepada penguasa ini, yang memang penguasa ini makin lama itu makin tidak baik hubungannya dengan mahasiswa, dengan kampus-kampus, termasuk dengan pemuda. Nah, karena itulah maka GPI pada waktu itu bersama mahasiswa mengadakan gerakan yang intinya adalah ketika Soeharto terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 70, maka kita semuanya turun ke jalan untuk menentang pengangkatan kembali Soeharto menjadi presiden pada tahun 70 itu. Walaupun keputusan MPR waktu itu memang Soeharto menjadi presiden. Nah, gara-gara itulah maka organisasi yang memang sudah terdaftar sebagai organisasi yang anti pemerintah, udah ada bagiannya, yaitu masuk penjara, masuk Guntur, masuk Cipinang, masuk di Jakarta ini ada komplek Kodam yang itu ada perumahan kosong. Nah, itu semuanya menjadi tempat tahanan kita. Jadi mahasiswa, pemuda, pelajar termasuk GPI menjadi tahanan politik, dan saya termasuk orang yang mendapat bagian 2 tahun, dan walaupun kemudian yang menjadi pemimpinnya adalah Abdul Qadir Jailani dihukum 2,5 tahun, tapi rata-rata pengurus yang lain mah kebagian antara 1 tahun sampai 2 tahun masuk ke penjara. Nah, jadi pada tahun 80, jadi masuk tahun 78, tahun 81 kita bebas, dan karena bebas maka aktivitasnya sekarang berubah lagi, bukan lagi di GPI, karena GPI memang kantornya Menteng Raya juga disegel. Kantor GPI di Menteng Raya itu disegel, tidak boleh dipakai. Jadi Menteng Raya itu ada 5 tahun lebih tidak boleh dipakai oleh pemuda, termasuk oleh GPI. Sehingga dengan begitu ya saya orang yang biasa tidak diem, ya tidak betah juga. Akhirnya ya bergabung lagi dengan PUI. Jadi memang selama saya aktif di pemuda PUI di GPI itu memang saya ke PUI itu hanya sewaktu-waktu saja. Sewaktu-waktu, jadi tidak menjadi pengurus struktural. Nah, tetapi setelah
peristiwa itu tanggal 20 Maret tahun 78 setelah kita masuk penjara semuanya, dan kemudian kita keluar, nggak enak juga, nggak punya pekerjaan gitu, dan karena itu masuklah ke PUI. Dan memang kalau di PUI dari dulu juga memang, walaupun saya di GPI, walaupun saya itu ngomongnya selalu cenderung politis, ya memang bagaimanapun juga PUI itu kan organisasi massa, organisasi masyarakat yang dulunya anggota Masyumi, jadi bagaimanapun juga mempunyai wacana wawasan politik. Jadi artinya sebenarnya kalau buat PUI tidak jadi masalah gitu. Tapi ketika saya masuk lagi ke dalam jajaran PUI pada tahun 84, pada tahun 84 itu saya masuk lagi ke dalam jajaran PUI. Di situ saya ketemu dengan orang yang namanya Khalid Fadlullah, yang dulu pernah menjadi ketua umum PBPUI, yang sangat anti politik. Jadi saya ini tidak disukai oleh beliau karena saya itu letak politik saja gitu kerjaannya. Ya saya bilang Muhammad itu tokoh politik. Jadi kalau kita ini anti politik, ya sama dengan anti ajaran Muhammad, anti contoh Muhammad. Jadi kita ini memang mempunyai kewajiban untuk berkuasa di negeri ini. Wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan apa. Wajib hukumnya bagi umat Islam berkuasa. Jadi berpolitik itu wajib. Jadi kalau sekarang ini saya di dalam PUI tidak boleh berbicara soal politik, pokoknya Khalid itu orang yang memang tidak suka membicarakan politik di PUI. Udah PUI mah pendidikan aja, sosial aja, begitu-begitu gitu. Jadi jangan bicarakan soal politik. Ya kalau saya, karena memang saya itu orang politik, di pemuda politik, sehingga menjadi korban penjara segala macam, jadi itu tidak bisa dilepaskan. Nah, pada satu waktu tersusunlah kepengurusan PUI yang dipimpin oleh Khalid Fadlullah. Khalid itu adalah cucunya Kiai Abdul Halim, putranya Kiai Haji Abdul Qohar, putranya mantunya Kiai Abdul Halim. Jadi memang kalau secara nasab, Khalid ini dan sekarang menjadi ketua Yayasan Asromo kan, dia itu memang secara nasab dia tuh berdarah PUI bener, sehingga ketika dia menjadi anggota Bapinroh di DKI, sayalah orang yang paling sering datang ke kantornya untuk apa itu, membujuk supaya dia mau mengurus PUI ini. PUI itu sebab Pak Abdul Halim sudah sakit-sakitan pada waktu itu dan lainnya. Nah, dia itu mula-mulanya memang segan untuk mengikuti apa yang saya sarankan, tapi lama-lama nggak tahu bagaimana caranya, yaitu akhirnya mau juga menjadi pengurus PUI. Tetapi dengan catatan tidak suka cara-cara Anwar Saleh yang politik-politikan gitu. Saya bilang saya tidak akan membawa PUI menjadi organisasi politik atau berpolitik. Berpolitik itu harus partai politik, cuma wacana politik, wawasan politik itu harus ada. Jadi malah saya katakan begitu, Rasulullah SAW itu memberi contoh kita untuk berpolitik. Cuma apakah kita ini mampunya di mana? Ya itulah. Apalagi PUI juga dulu adalah anggota Masyumi. Nah, karena itulah maka ketika Khalid menjadi ketua umum PB, dulu istilahnya PB bukan DPP, PB PUI, maka tersusunlah pengurus, antara lain saya, Pak Rifai, Ahmad Heriawan. Ahmad Heriawan waktu itu masih pemuda, masih mahasiswa Lipia, tetapi kita tarik karena saya bilang ente kan orang Sukabumi, PUI itu kan salah satu akarnya di Sukabumi, jadi ente harus ikut bertanggung jawab ini mengurus PUI gitu. Ya di antara lain itu ngomong saya, dan alhamdulillah Ahmad Heriawan mau menjadi anggota PUI, menjadi di pemuda.
Waktu itu saya di Majelis Pemuda, Majelis Pendidikan dan Pengajaran, ngurus madrasah. Yang mengurus pemuda udah ente dengan Haris apa? Haris Nasar. Jadi ente dua-duanya kan dia anak Lipia yang sudah lama kenal. Kita urus itu. Nah, tetapi ketika dalam sebuah rapat Khalid sekali lagi menunjukkan antipatinya kepada saya secara pribadi karena memang sok politik-politikan, maka ternyata yang pikiran seperti saya itu bukan hanya saya, Pak Rifai juga sama. Tidak setuju dengan cara Khalid, Heriawan juga sama, Nasar juga sama. Ini Khalid itu salah. Jadi berpikiran bahwa ber-PUI itu tidak boleh berpolitik itu salah. Nah, karena itu maka kalau begitu kita sudah tersusun itu pengurus PB namanya, pengurus besar PUI itu. Ya antara lain Pak Rifai menjadi salah seorang wakil ketua, saya menjadi Majelis Pendidikan dan Pengajaran, Ahmad Heriawan di Pemuda. Udah kalau begitu kita keluar aja deh. 16 orang pada waktu itu anggota PB PUI membuat pernyataan keluar pengurus besar PUI. Termasuk Heriawan, termasuk siapa? Nasar, Pak Rifai, saya, neken 16 orang keluar dari pengurus besar PUI. Bukan dari PUI, dari pengurus besar PUI di bawah pimpinan Khalid yang anti politik. Nah itu. Nah tetapi kemudian kita berpikir ini kalau pemuda juga kita ajak keluar, saya dengan Pak Rifai berunding, ini nanti yang akan menggantikan kepengurusan ke depan siapa? Karena itu saya minta kepada Heriawan, Mad, Nasir, ente mah jangan keluar deh, balik lagi deh. Jadi dicabut pernyataannya dicabut. Nah dia balik lagi menjadi anggota pengurus besar. Nah jadi Heriawan itu mulai ber-PUI itu sejak itu. Nah sejak kalau kita sudah keluar, termasuk Pak Rifai sudah keluar, maka yang ada di dalam itu yaitu Heriawan dan itu. Dan kemudian ya karena memang Heriawan itu tidak termasuk orang yang paling dibenci dalam tanda petik oleh Khalid, ya lancar-lancar saja. Kalau saya sih sudah termasuk orang yang non grata. Jadi karena non grata, saya Pak Rifai udah tidak balik lagi gitu, tidak balik lagi. Nah, jadi sejak itulah maka memang kemudian sayanya sendiri memang absen dari kegiatan-kegiatan PUI. Ya saya ambil kegiatan lain, ya antara lain menjadi di Partai Bulan Bintang, kemudian di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi sejak itulah maka saya nonaktif di PUI itu setelah dengan Khalid ada konflik. Bukan saya yang konfliknya, tapi sekelompok orang dari 32 orang, 36, 16 coba menyatakan mundur. Kan mestinya kalau kabinet itu bubar itu dengan sendirinya, tapi ini ya udah. Jadi Khalid yang menjadi ketua. Karena itu terus terang aja, kalau saya dengan Khalid yang sekarang ini masih, kalau ketemu pun saya mengatakan masih anti politik nih, saya bilang tanya gitu. Dia cuman mesem aja. Ya jadi artinya memang saya sempat absen dari kepengurusan PUI itu ketika PUI dipimpin oleh Khalid. Setelah kemudian kepemimpinan beralih sampai akhirnya Heriawan menjadi ketua umum dan selanjutnya, ya saya memang tadinya juga bersama-sama gitu. Jadi sejak itulah saya kembali lagi ber-PUI setelah memang pimpinan utama di PUI itu memang orang yang memang memahami Islam secara utuh gitu. Saya katakan orang yang anti politik itu orang yang tidak paham Islam gitu. Sebab Islam itu harus difahami secara komprehensif, bukan hanya soal sholat aja, soal membagikan sodako saja, tapi juga harus sampai kepada hal-hal yang memang itu
Kalau bisa itu seperti Muhammad, seperti para khalifah yang memang di dunia ini menjadi penguasa sampai seluruh dunia menjadi negara yang banyak penduduknya Muslim, itu gara-gara pekerjaan politik. Jadi bukan gara-gara pekerjaan sosial. Saya kira sementara segitu aja lah, capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.